Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa, ya. itu Apa mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang Iya, lain, dan iya. ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua, sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, Iya. tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga untuk sendiri. berkhidmat. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan Sekendari itu ya, Iya. apa namanya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya, ya kan? Dan itu kita ketahui terbatas. Terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi. Karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya, Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu, Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holy, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghufar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafiq, ya Mu'id, ya Muzir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Islamku keren yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan Darah Subuh spesial Ramadan kali ini, kita akan berbicara tentang sifat Assalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungannya dengan perkembangan akhlak dan rohani manusia dengan menuju kepada ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di dalam ayat yang saya tilawkan tadi, yaitu surah Al-Maidah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan itu Allah menuntun orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya pada jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya dan menuntun mereka kepada jalan yang lurus. Di dalam ayat ini kita dapat mengetahui bahwa salam artinya adalah keselamatan, kedamaian atau terhindar dari segala musibah dan keburukan. Allah As-Salam artinya dialah zat yang terlindung dari semua kelemahan dan keburukan, dan dialah sumber segala keselamatan, dan dialah yang menganugerahkan keselamatan yang begitu luas kepada umat manusia. Allah As-Salam memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan perlindungan kepada setiap orang, menyelamatkan dari segala musibah dan kesusahan di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi, kata salam mengandung sebuah makna keselamatan dan perlindungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berusaha menjadi hamba Allah yang as-salam, yang menyebarluaskan salam kepada setiap orang dan membiasakan melakukan amal perbuatan yang dapat membangun kecintaan di tengah-tengah masyarakat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan keselamatan dan melindungi kita dari setiap keburukan, sehingga hati kita menjadi bersih dari segala pikiran kotor dan niat yang jahat. Alhasil, kita akan terlindung dari segala perbuatan dosa, sehingga kita layak mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Jadi Rasulullah bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Sobat keren, di dalam hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa untuk mendapatkan salam atau keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjadi penyebar keselamatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu
dengan membiasakan mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kedudukan Islam yang paling baik?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif." Yakni, ucapkanlah salam kepada setiap orang yang engkau kenal dan kepada yang tidak engkau kenal. Jadi sobat keren, menciptakan rasa persaudaraan, perlakuan kasih sayang terhadap satu sama lain, dan menghormati hak-hak orang lain adalah perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan itu merupakan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salama al-muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru min hajara ma nahallahu anhu." Yakni, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Sobat keren, itulah gambaran sejatinya seorang muslim yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, seseorang tidak akan mampu menyerap sifat assalam Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum keselamatan saudaranya terlindung dari lidahnya dan dari tangannya. Sebagaimana keistimewaan sifat assalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjauhkan setiap musibah dan kesusahan setiap hamba-hambanya. Oleh karena itu, sobat keren, kita sebagai seorang mukmin dan umat daripada Rasulullah SAW, maka kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang assalam, yaitu penegak dan penyebar keselamatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bagi setiap orang yang menjadi penyebar keselamatan dan senantiasa menyebarkan keselamatan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi pelindung bagi dirinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya rumah keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun." Artinya, bagi mereka ada rumah keselamatan di sisi Tuhan mereka, dan Dia pelindung mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Sobat keren, itulah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang senantiasa berusaha menapaki jalan keselamatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya rumah keselamatan dan juga menjadi pelindung bagi dirinya. Jadi, subulus salam atau jalan keselamatan adalah jalan yang membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan ini akan diperoleh apabila kita berusaha keras menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang assalam dan menerapkan sepenuhnya ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sobat keren, kita sebagai seorang mukmin, umat daripada Rasulullah SAW, maka kita harus senantiasa berusaha mengamalkan sepenuhnya ajaran Al-Quran yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah jalan atau sarana untuk meraih keberkatan-keberkatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi, di bulan suci yang penuh berkah ini, marilah kita berusaha untuk mengikuti langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi perwujudan sifat
assalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat Keren, demikianlah kiranya yang dapat disampaikan pada kesempatan Daras Subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang assalam, sehingga kita bisa meraih keberkatan-keberkatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.